agar hidayah tetap untuk kita dan juga tetap untuk anak keturunan kita. Jangan sampai ada yang murtad. Nah ini kalau murtad ini bahaya. Kayak satu itu contohnya, siapa? Saifuddin Ibrahim. Saya kira kalau saya ngomong Saifuddin Ibrahim, tahu ya? Tahu. Ini nggak tahu. Kalau Saifuddin Ibrahim dari sini keluar ke sana, kalau saya dari sono masuk ke sini. Tahu maksudnya? Ya. Saifuddin Ibrahim kayak begitu. Dan dia tentu saja ini sekaligus teguran untuk kita semua. Kenapa kok sampai seperti itu? Mesti ada sesuatu. Dan itu yang harus kita cermati detailnya. Ternyata saya sudah ketemu sama anaknya. Anaknya yang bernama Saddam Hussein. Ketemu langsung face to face dengan saya di Surabaya. Saya tanya langsung, kenapa abahmu kok sampai begitu? Apa yang menyebabkan itu? Anaknya ngomong langsung kepada saya begini, dulu kami itu hidup susah. Kami hidup susah. Kemudian dia banyak kenal dengan pendeta, dan pendeta itu memberikan banyak fasilitas kepada keluarga ini. Ini pengakuan langsung dari anaknya Saifuddin Ibrahim. Artinya apa? Kalau kita ini membiarkan saudara kita tidak kaupen, kata orang Jawa, itu akan menjadi salah satu pintu. Dan kalau itu sudah kena, nah itu bahaya. Jadi sekali lagi, kita harus saling peduli sesama muslim ini dalam segala hal. Mudah-mudahan hidayah akan tetap dapat kita raih dan istiqomah dalam hidayah itu. Sebetulnya kalau di dunia maya itu banyak yang saya omongin. Yang saya omongkan tuh sebetulnya banyak. Dan kalau Anda cermati yang saya omongin, sudah pasti jawabannya tahu. Dan iya, betul. Saya akui. Kalau saya berasal dari Nasrani. Dan ini terjadi tahun 2005. Berarti sekarang sudah berapa tahun? 14 tahun. Saudara-saudara, kalau berkaitan dengan kisah perjalanan setiap orang itu memang beda-beda. Seandainya Allah tidak mengganjar saya pergi ke luar negeri, barangkali sampai hari ini saya belum tahu Islam itu apa. Karena saya melihat Islam di Indonesia itu saya nggak tertarik sama sekali. Loh, ini pengakuan dosa saya. Saya melihat orang Islam di Indonesia itu saya nggak tertarik. Justru saya bisa menerima Islam ketika saya kenal dengan orang-orang Muslim dari Eropa. Tidak ada nuansa Arabnya padahal. Wajahnya wajah Eropa. Tapi mereka kok bisa terima Islam? Itu pasti ada alasan. Dan itu yang menyebabkan saya mulai bertanya-tanya. Karena dari sisi saintifik baru saya bisa menerima itu. Seandainya saya belum ke sana, mungkin saya nggak pernah ketemu dengan Anda. Masih ada hijab. Yang membuat hijab itu siapa? Ente semua di sini yang buat hijab. Kenapa? Karena barangkali cara kita mendakwahkan Islam itu yang harus diperbaiki. Kalau di Amerika kenapa Islam itu tumbuh pesat? Di Jerman Islam tumbuh pesat. Di Jepang yang saya tahu sendiri Islam tumbuh pesat. Kenapa kok bisa menerima Islam? Di sini justru agak begitu lambat. Bahkan maaf, ada yang justru murtad. Apa yang menyebabkan itu? Barangkali kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Ada sesuatu yang kurang beres bagi kita. Sehingga kita harus menganulirnya. Mudah-mudahan ini salah satu strategi bagaimana memperkenalkan Islam dengan wajah seperti ini. Kemudian kajian-kajian dihidupkan. Tapi yang benar kajiannya. Supaya orang melihat Islam itu benar. Dulu sebelum saya datang ke Eropa, Islam itu ya seperti yang sebagian besar dipraktekkan di sini. Yang tidak ada kaitan dengan Islam tapi dianggap Islam gitu loh. Tahu maksud saya ya? Gak usah saya bocorkan lah, percuma nanti. Jadi Islam itu terhijab dengan perilaku Muslim mayoritas. Seandainya benar keislamannya, mungkin kita bisa tahu Islam itu memang betul-betul valid sebagaimana apa adanya. Terus pertanyaan yang kedua tadi, ya, risalah kenabian
itu memang semacam mata rantai. Semacam mata rantai. Di dalam Al-Quran dikisahkan ada beberapa nama nabi. Misalnya ada disebutkan 25 nama nabi. Padahal 25 nama nabi itu hanya merupakan sampel dari jumlah total seluruh nabi-nabi yang di dalam hadis disebutkan sebanyak 124.000 nabi. Coba bayangkan, 124.000 nabi, tapi contoh nabinya hanya disebutkan 25. Berarti hanya sekitar 0, sekian persen. Dari 25 nabi itu hanya disebutkan yang paling inti, yakni yang disebut ulul azmi. Hanya 5. Yakni pertama Nuh, kedua Ibrahim, ketiga Musa, keempat Isa, kelima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 5 ini diambil yang lebih inti lagi, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah ini maksudnya? Justru Quran menginformasikan, setelah ada Taurat, ada Zabur. Setelah ada Zabur, ada Injil, dan masih ada kitab-kitab yang lain. Masih ada kitab-kitab yang lain. Apa yang menjadi tujuan utama Allah mengutus nabi-nabinya itu? Karena manusia itu sebetulnya berkembang. Alamnya berkembang, pikirannya berkembang, kebudayaannya berkembang, maka risalah itu harus disesuaikan dengan konteks zamannya, sesuai dengan rancangan ilahiyah. Jadi Allah menurunkan wahyu itu sesuai dengan konteks zamannya. Sampai pada saatnya dianggap sudah sempurna, maka tidak dimungkinkan lagi turunnya pewahyuan lain setelah Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran merupakan jawaban terakhir yang menjadi kunci dari risalah-risalah sebelumnya. Sehingga tidak salah bila karena nabinya ini istimewa, kitabnya pun istimewa, maka dikabarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itulah rahasianya kenapa ada risalah-risalah sebelumnya dan ada nabi-nabi sebelumnya. Salah satu ciri orang beriman dalam surah Al-Baqarah, dalam surat yang paling awal-awal itu, yakni surah yang kedua, apa ciri orang beriman? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan dari risalah-risalah sebelumnya. Dan ini sebagai bentuk perfeksionis, kesempurnaan dari risalah yang datang sebelumnya itu. Makanya tidak salah bila Al-Quran ini mengandung banyak intisari dari risalah sebelumnya. Ada nggak disebut nama Injil di dalamnya? Ada. Ada nggak disebutkan nama Taurat? Ada. Ada nggak disebutkan nama Zabur? Ada. Ada nggak disebutkan nama Isa? Ada. Ada nggak disebutkan nama Musa? Ada. Kenapa bisa begitu? Karena mengkonfirmasi bahwa sebelumnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Quran datang untuk menyempurnakannya. Dan itu saya kira rahasia kenapa menurunkan Al-Quran sebagai pewahyuan terakhir. Sudah paham ya? Baik. Abi Harun, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat kagum sekali kami, Mister, mendengar penjelasannya. Katanya tadi kita harus bangga sebagai seorang Muslim. Kami jawab, kami semua ini santri. Islam is our religion, and pasti Islam is our choice. Soalnya sekarang hati-hati ibu-ibu, ini agama boleh, ini boleh, anak-anak tinggal pilih. Kita tidak, hanya Islam is our choice. Sekarang kembali ke topik. Tadi begitu indahnya bahasanya Mister tentang Ibrani, tentang Islam, tentang mengatakan Ibrahim di dalam Islam. Kalau di sini Abraham, orang-orang sekarang kepingin keren, anaknya dinamakan Abraham. Daud itu jeneng itu Pak dinamakan David dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan saya, Mister, saya terkagum dengan 2 surat. Surat ketiga ayat 81 sama surat kedua 129. Yang mau saya tanyakan itu, Ustaz. Garis besarnya Allah membuat perjanjian dengan nabiyin, para nabi. Kemudian diturunkan hikmah, kitab, akan datang Rasul yang membenarkan. Di dalam Al-Quran itu ditanyakan,
a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah kalian mengakui, menerima tentang perjanjian ini? Qalu, para nabi berkata, aqrarna, kami mengakui. Allah berfirman, wa ana ma'akum minasy syahidin. Begitu yang tadi Ustadz mulai Jumat siang kami kemudian hadir. Kemudian Ibrahim menjawab di 129 yang hanya 2 kata, katanya Mr. Rasulan dan yuzakihim, tidak bisa disematkan kepada siapapun kecuali Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami inginkan Ustadz, kami ingin dikirimi redaksinya tadi, bahasa Sanskerta tadi, amal, dan yang kepada takmir mungkin bisa nanti disebarkan kepada kita. Sangat kagum sekali bagaimana Ustadz mengartikan dalam bahasa India ada. Begitulah yang saya tanyakan Ustadz, apa ada juga di kitab-kitab yang lain, di nabi-nabi yang lain yang mengikrarkan, yang mengakui tentang kerasulan itu. Demikian Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang ya, terus terang, saya bangga dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Artinya apa? Apa yang saya sampaikan dipahami betul. Dan itu saya kira menurut pikiran saya, itu yang lebih bagus. Sebab kalau penyampai tidak dipahami, itu pasti bermasalah. Tapi justru sekarang sudah paham semua. Cuma mungkin ini perlu pendalaman. Yang diuraikan oleh beliau tadi semua benar dan seperti yang saya maksud. Memang luar biasanya Al-Quran itu begitu. Yang pertama, disebutkan nama kitab sucinya, disebutkan nama nabinya, dan dikutip ayat sucinya. Ini pola pertama. Pola kedua, disebutkan ayat sucinya, tapi tidak disebutkan nama nabinya dan tidak disebutkan nama kitab sucinya. Ini yang agak berat. Kenapa saya katakan berat? Karena harus bongkar-bongkar dokumen. Iya, harus bongkar-bongkar dokumen. Kalau disebutkan nama nabinya, disebutkan nama kitab sucinya, disebutkan kutipan ayat sucinya, lebih mudah. Dan Quran mengkonfirmasi itu. Tapi yang lebih dahsyat lagi, Quran itu hanya mencantumkan kutipan ayat sucinya, tapi tidak disebutkan nama nabinya dan nama kitab sucinya. Tadi yang saya khutbahkan itu, disebutkan kutipan kitab sucinya, tetapi tidak disebutkan nama kitab sucinya. Ini agak berat. Tapi dari sini kita banyak belajar bahwa memang betul-betul Quran mengkonfirmasi kitab-kitab seluruhnya. Makanya tidak salah ini disebut Quranan. Secara harfiah itu artinya bacaan. Dan itu menunjuk pada ringkasan. Ringkasan dari apa? Ringkasan dari semua pewahyuan yang dulu telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala ada di sini. Ini kunci dari semuanya. Dan sekali lagi, memang apa yang dikatakan Ibrahim di dalam ayat Quran ini merupakan bentuk konkret dulu yang diingat dalam perjanjian di alam malakut ketika dia lahir di muka bumi. Ibrahim itu meminta kepada Allah agar lahir dari benihnya, dan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena benar. Kenapa benar? Karena tindakan Ibrahim mengajak Ismail dan disesuaikan dengan ungkapan doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tindakannya, tutur katanya tidak pernah bergeser satu depah pun. Ucapan dan tindakan itu menyebabkan tirai langit pun terbelah. Dan Ibrahim mendapatkan keistimewaan itu. Keistimewaan itulah yang luar biasa. Makanya kalau yang pernah datang ke Israel misalnya, ke kota Hebron, itu ada makamnya Nabi Ibrahim. Bukan makom ya, makam. Makamnya Nabi Ibrahim. Di situ ada Masjid Al-Halil. Masjid Al-Halil di Hebron. Itu yang muslim sholat membaca nama Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Tapi yang sebelahnya hanya dipisah kayak pintu gini, bisa memandang keluar. Itu ada namanya sinagog.
tempat ibadah kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga berdoa dengan cara yang mirip, tapi dengan menyebut nama yang ya tadi itu Abraham ya. Apa yang dibaca? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echaz Elohei Avotenu Elohei Abraham Velohei Yitzhak Velohei Yaakov. Disebut nama Abraham, disebut nama Yitzhak, disebut nama Yaakov, disebut Elohei Abraham, artinya itu ilahu Ibrahim, Velohei Yitzhak wa ilahu Yaakov wa ilahu Ishak, Velohei Yaakov wa ilahu Yaakov. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Loh, kenapa kok disebut begitu? Karena mereka sebagai Bani Israel, keturunan Israel. Siapa itu Israel? Yakub. Yakub itu siapa? Anaknya Ishak. Ishak itu siapa? Anaknya Ibrahim. Jadi mereka itu begitu. Jadi sekali lagi, kita harus bersyukur menjadi muslim ini, menjadi penggenapan dari risalah sebelumnya. Dan tentu saja kita bisa mendakwahkan Islam ini dengan cara yang bijaksana kepada siapapun. Mungkin jawaban saya bisa dipahami ya. Mudah-mudahan manfaat untuk antum. Yang lain ada? Masih ada, sebentar. Ini dari ibu-ibu dulu ya. Ini ada 3 pertanyaan. ada ibu-ibu juga. Ibu-ibu kami bacakan. Kami bacakan Ustaz. Iya, ya? boleh bacakan. Ustadz mohon disebutkan silsilah Bani Ismail dimulai dari Nabi siapa dan apa kunci hidayah bagi manusia? Apa kunci hidayah dari manusia? Bagi manusia. Silsilah Ismail itu mulai dari Nabi Muhammad atau sampai Ismail? Atau dari Ismail ke atas? Untuk silsilah Bani Ismail dimulai dari siapa? Artinya berarti Ismail ke atas. Iya, iya. Jadi begini, disebut Bani Ismail, ya, itu artinya anak keturunan Ismail. Ismail itu mereka tahu. Orang Nasrani pun tahu, orang Yahudi pun tahu, tapi tidak disebut Ismail, tapi disebut Yishmael. Jadi siapapun yang keturunan Ismail disebut Bani Ismail. Alhamdulillah, semua sahabat Nabi itu hampir semuanya itu keturunan Ismail. Hampir semuanya. Tapi ada sahabat Nabi yang juga bukan keturunan Ismail, tapi keturunan Bani Israel. Siapakah dia? Siapakah dia? Abdullah bin Salam. Pernah mendengar nama ini? Itu hadisnya tercantum dalam kitab Sahih Bukhari. Artinya apa? Beliau tahu bahwa ini yang dimaksud, bukan yang lain. Ada yang beriman. Zaid bin Haritsah juga begitu, bukan dari kalangan bangsa Arab. Jadi siapapun yang keturunan Bani Ismail, dialah yang nanti nyambung ke atas. Jadi Ismail ben Abraham, ben Terah, ben Nahor, ben Seru, ben Reu, ben Pelek, ben Ever, ben Shela, ben Arpakshad, ben Sem, ben Noah. Jadi nyambung kepada Nabi Muhammad. Jadi antara Nuh, kemudian kepada Ibrahim, kemudian kepada Ismail, ini merupakan tanda-tanda. Ini clue-cluenya bahwa ini ada rancangan ilahiyah yang akan terjadi di masa depan. Dan kita tahu, adakah nabi lain selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir dari Bani Ismail? Tidak ada, hanya dia. Dan sebagai kunci dari risalah yang sempurna itu. Sebelumnya dari kalangan Bani Israel, kemudian pindah ke Bani Ismail. Saya kira itu ya. Kemudian bagaimana menjemput dan apa kunci hidayah bagi manusia? Kunci dari hidayah manusia itu sebetulnya dia harus merasa bahwa dirinya itu tidak tahu apa-apa dan mau belajar. Hidayah dalam makna keberislaman ini, kita harus menyambut hidayah melalui Al-Quran dan Sunnah itu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah kunci hidayah. Terus ada kerinduan untuk menyambut ajaran itu secara benar dengan hati yang bening. Dan itu diaplikasikan dalam hidup.
Ini bagi mereka yang sudah berislam. Jadi orang Islam itu masih perlu hidayah enggak? Masih. Masih perlu hidayah. Makanya kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Masih perlu bimbingan hidayah. Tapi hidayah yang utama sebagai pondasi sudah kita dapat waktu kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah. Bagi mereka yang belum dapat hidayah, belum menjadi muslim, tentu saja mereka harus meraih hidayah pondasi itu. Dan bagaimana caranya? Caranya mereka harus membuka hati atas semua informasi. Dan tentu saja informasi itu yang akan menjadi dialog dirinya dengan apa yang ada. Baik itu berupa teks bacaan maupun apa yang terjadi dalam konteks sosiokulturalnya. Jadi hidayah ada dua model. Bagi mereka yang belum berislam dan bagi mereka yang sudah berislam. Tetap hidayah harus diraih. Kita tidak bisa hanya menunggu berpangku tangan, tidak bisa. Kalau menunggu berpangku tangan, itu bukan menjemput hidayah. Ini tindakan kemalasan. Tapi menjemput hidayah adalah kita bersikap, baru disitulah Allah kemudian akan bertindak. Bukankah kita sering mendengar ketika kita ini merangkak kepada Allah, maka Allah akan berjalan kepada kita. Bila kita ini berjalan kepada Allah, pasti Allah akan berlari kepada kita. Itu artinya menjemput hidayah itu. Ada sikap tindakan nyata. Dan itu yang Allah perhitungkan dalam kehidupan kita. Saya kira itu jawaban dari saya. Baik. Masih ada lagi Ustaz? Ini ada yang mohon diberikan contoh hijab atau tirai tadi yang disampaikan yang menghalangi umat untuk lebih mencintai agama Islam. Seperti yang Ustaz tadi sebutkan. Minta diberi contoh, ini penasaran ini Ustaz tadi. Apa gerangan yang menyebabkan hijab sehingga kita tidak bisa cinta kepada Islam dengan sepenuhnya? Kira-kira seperti itu. Karena begini ya, kita ini melihat sesuatu itu dari yang sifatnya materialistik. Sambil contoh pelajaran di dalam Al-Quran itu luar biasa. Luar biasanya apa? Luar biasanya Allah memerintahkan kepada seluruh mereka yang hidup di alam malakut itu untuk sujud kepada Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian semua kepada Adam, tapi ada satu yang membangkang. Allah menyebutnya dengan ungkapan iblis. Ini menarik Al-Quran itu. Ketika ada yang berperkara kepada Allah, tidak taat kepada Allah, Allah hanya mengatakan iblis. Hanya mengatakan iblis. Apa artinya? Yang membangkang. Kalau berperkara kepada Allah, paling banter Allah hanya bilang iblis. Karena dia melawan perintah Allah. Tapi kalau sudah bicara dia mengajak yang lain untuk bermaksiat kepada Allah, maka Allah baru mengatakan asyaiton. Fawaswasa ilaihi syaitan. Dalam surah yang ke-20 ayat yang ke-120, iblis yang tadi itu, yang membangkang itu, justru mau mengajak Adam untuk menjadi bagian dari itu. Maka Allah kemudian mengatakan kepada dia syaitan. Kalau sudah syaitan berarti mengajak, sudah mengajak yang lain. Nah, apa yang menyebabkan si iblis begitu? Kita tahu siapa sih iblis itu sebetulnya. Iblis itu bukan nama orang. Iblis itu adalah tindakan. Namanya adalah Azazil. Sekelas dengan Jibril, sekelas dengan Mikail, sekelas dengan Israfil. Coba bayangkan, namanya saja begitu. Il. Merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Ismail. Ini bukan sekedar manusia, tapi dia memiliki makom sebagai kenabian. Dan itu terpatri dengan namanya, Yismael atau Ismail. Jibril bukan sekedar malaikat, tapi malaikat yang memiliki makom, disebutkan dengan Il namanya. Mikail bukan sekedar malaikat, tapi memiliki jabatan makom di hadapan Tuhannya. Azazil juga memiliki makom,
karena tercermin dari namanya, tapi dia jatuh sejatuh-jatuhnya karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatuh. Dan dia tercipta dari apa? Dia berkata apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan itu diawali dengan ungkapan ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Kenapa bisa begitu? Karena dia memandang dari sesuatu yang materialistik. Sedangkan Jibril tidak melihat dari sesuatu yang materialistik. Dia lihat dari sesuatu yang apa Allah amanahkan kepada Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini yang dilihat Jibril. Tapi Azazil bukan melihat itu. Dia lihat aku dari apa bahannya. Nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Padahal kita tahu antara nar dengan nur. Malaikat dari nur. Bahannya dicipta. Azazil dari nar. Apa bedanya nur dengan nar? Itu 11-12 kalau anak zaman now. Apa itu 11-12? Nur, nar. Bedanya hanya tipis satu huruf saja. Alif dan waw. Kalau ibarat pom bensin, apa di sini pom bensin namanya? Nah, itu kalau nur itu kelasnya kelas turbo. Nar itu kelasnya kelas pertamak. Kalau tin, tanah, kita kira-kira itu kelasnya kelas apa? Bukan premium, solar. Artinya apa? Ada kesadaran dari mana bahannya dicipta. Tapi iblis memanfaatkan posisi itu, bahannya itu dipakai sebagai cara untuk membesarkan dirinya. Jadi kebanyakan kita tidak bisa meraih hidayah itu karena merasa ini bertentangan dengan egonya. Ego itu yang menyebabkan kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ego itu kita hilangkan, kita sadar bahwa kita ciptaan dari Allah, tanpa mengutip alasan keegoan, fa insyaallah hidayah akan masuk. Iblis itu sadar secara lisan, khalaqtani, engkau telah mencipta aku. Pengakuan tauhidnya ini. Tapi tidak diimbangi dengan tindakan nyata. Tindakannya justru dia melawan pernyataannya. Tidak sinkron antara pernyataan dengan tindakan. Nah, kita begitu sama. Kalau mengaku Islam adalah yang terbaik. Islam adalah jalan risalah ilahiyah. Hanya omongan saja, tidak diimbangi dengan tindakan, berarti karakternya sama seperti siapa? Bukan saya yang bilang, sampean sendiri yang bilang. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita ini hamba yang lemah, kita ini dicipta dari bahan yang amat rendah, sama seperti nenek moyang kita Ibrahim. Supaya kita sadar bahwa Allah pencipta kita, kita dimuliakan karena kita memiliki misi sebagai khalifah fil ard. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin tidak bermegah diri, menyombongkan diri sebagaimana Azazil yang memiliki makom tertinggi, akhirnya dia turun derajat sejauh-jauhnya dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada Ustaz? Ada. Tadi masih ada yang angkat tangan, tapi dari ibu-ibu masih satu ini. Tanya lagi juga. Sebentar. Nih, di ropel aja. Sebentar Ustaz, ini ada dari ibu, biar tuntas, biar tidak penasaran ibu-ibu. Bagaimana caranya Ustaz kita berdakwah kepada orang yang murtad dengan menggunakan cara Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang murtad. Murtad. Terus yang lain apa? Silahkan dari. Masih ada di situ? Masih. Banyak sekali yang bertanya, Masya Allah. Baik, oke, Bapak Halim, silakan. Berdiri Ustaz Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejak khutbah tadi sampai sore hari ini, benar-benar saya tertegun dengan uraian Ustadz. Kalau Ustadz ini dipromosikan melalui agak luas, insya Allah level nasional menurut saya. Ini levelnya kajiannya sudah luar biasa. Ya? Levelnya sudah internasional. Iya, internasional bahkan. Bahkan dari penguasaan bahasa secara radikal betul menyentuh hati saya. Penguasaan bahasa secara radikal
diurai dari yang paling akar, Masya Allah. Nah, saya kepengen tahu biografi Ustadz dari awal hingga masuk Islam. Karena baru 14 tahun penguasaan Islam sedemikian canggihnya, sedemikian modernnya menurut saya. Saya kepengen tahu apa rahasia sehingga Ustadz menguasai ilmu Islam itu sedemikian dahsyat. Itu yang saya kepengen tahu. Kami yang Islam sejak kecil ini nggak paham-paham Islam ini. Terus terang, udah 60 tahun tapi nggak paham-paham. Tapi Ustadz begitu luar biasa. Terima kasih Ustadz, itu saja barangkali ini untuk menutup rasa kepenasaran saya. Syukron kasiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Sambung yang di depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Rosyidi. Saya datang dari Kediri. Saya mau tanya Ustadz, apakah di zaman sekarang itu masih ada kitab samawi selain Al-Quran? Kalau masih ada, bagaimana kita tahu bahwasanya itu adalah benar-benar kitab samawi? Padahal di Al-Quran dijelaskan bahwa kitab Taurat maupun Injil itu sudah dirubah. Fawailun lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Selain itu juga masih ada banyak lagi Ustaz. Itu Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah. Pertanyaannya menunjukkan karakter penyerapan dari informasi yang menurut saya bagus. Saya rangkum semua pertanyaan itu ya. Saya mulai dari penanya yang terakhir dengan penanya yang pertama. Sebenarnya masih ada satu ini, Satu Ustaz. lagi. Sekalian ya, sekalian. Satu lagi, ya, ya. Sama, pertanyaannya sama enggak? Silakan, silakan, sekalian. Ini terakhir ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan lagi, insya Allah bertanya lagi. Sekarang terakhir, silakan. Amin. Sebentar, kalau memang mau ada yang ditanyakan, bisa lihat di IG saya, IG, Instagram, bisa di inbox di situ. Bisa di inbox di IG-nya Ustadz Menachem Ali, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang akan saya sampaikan ini sebenarnya dibilang pertanyaan bukan pertanyaan, tapi perlu penegasan kembali apa yang disampaikan bahwa orang Islam itu tidak perlu menunggu dan perlu adanya hidayah, dan hidayah itu ada dijemput. Kemudian sebenarnya ada doa yang ada kaitan dengan menjemput, semacam menjemput doa ini, yaitu ada kaitannya dengan Allahumma al-huda, Allahumma as'aluka al-huda atuku al-afa'ahina. Antara lain itu mungkin menurut saya, hemat saya, itu juga cara orang Islam seharusnya juga aktif membaca itu dalam rangka menjemput hidayah dari Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang menarik pertanyaan yang ketiga ini supaya saya nggak lupa. Jadi begini, ini supaya pemahamannya bisa bertahap ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan nama kitab sucinya, bahkan secara tegas namanya dirinci, yakni Taurat, Zabur, Injil, bahkan ada ayat yang sifatnya konklusi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini mengisyaratkan bahwa apa yang termaktub dalam Al-Quran itu memberikan penegasan, pengakuan bahwa semua yang disebutkan dalam Al-Quran, nama-nama kitab suci itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya asal usulnya dari samawat, asal usulnya dari langit. Dan itu tidak boleh diingkari karena Quran sendiri mengatakan begitu. Asal usulnya. Tapi dalam proses sejarah ketika Islam belum datang, risalah-risalah ini mulai dikacaukan, mulai dimanipulasi,
mulai dikorupsi. Sehingga Al-Quran secara langsung menegaskan yuharrifuna mawadhi'ihi. Mereka telah mengganti-ganti apa yang termaktub pada kitab itu. Jadi ada dua hal. Satu, asal usulnya memang berasal dari Allah, berarti dari samawat, dan makanya disebut kitab-kitab samawi. Tapi dalam prosesnya kemudian, dalam sejarah itu mereka mengganti-ganti. Nah, disitulah Quran mengoreksi. Quran itu tugasnya dua. Satu, membenarkan apa yang sudah ada, benar, dibenarkan, dikonfirmasi. Tapi pada saat yang sama apa yang sudah keliru, yang menyimpang itu diluruskan. Itulah fungsi Quran. Sehingga kalau begitu kesimpulannya apa? Kitab yang samawi itu, kitab yang samawi sebetulnya yang betul-betul samawi ya Al-Quran itu sendiri. Yang lain-lain sudah mengalami distorsi. Meskipun asal usulnya samawi, asal usulnya. Jadi harus dibedakan asal usul dengan fakta. Kalau asal usulnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi fakta real sekarang mengalami distorsi. Kalau saya sebut distorsi, mudah-mudahan paham ya. Mengalami penggantian ya. Mudah-mudahan ini paham ya. Jadi kalau begitu yang kitab samawi yang sebenar-benarnya samawi hanya Al-Qur'anul Karim ini. Kemudian pertanyaan yang pertama berkaitan dengan biografi. Ya, pertanyaan sama dengan yang tadi. Jadi memang itulah bedanya ya. Allah memberikan cara itu, cara berislam setiap orang memang tidak sama. Ada melalui jalan pintu A, atau melalui pintu B, atau melalui pintu C. Kebetulan saya ini profesinya sebagai seorang dosen. Kalau seorang dosen itu kan berarti orangnya agak harus menuntut bukti. Ya kan? Kalau hanya dikatakan harus begini, harus begitu, nggak gampang percaya. Itu semua karakter dosen begitu. Buktinya apa? Begitu. Nah, Allah memberikan cara, menegur saya dengan cara seperti itu. Memberikan bukti itu. Dan alhamdulillah saya diberikan istilahnya ya sedikit pengetahuan untuk agama-agama itu. Ada bahasa Hebrew, Ibrani, ada bahasa Yunani. Itu membuat saya semakin tahu betapa dalamnya hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk saya pribadi. Dan ini setiap orang bisa beda dengan cara yang berbeda. Dan liku-likunya memang tidak gampang. Saya harus belajar sono, belajar sini, belajar situ, dan macam-macam. Tapi saya mendapatkan banyak pelajaran itu dari guru saya langsung, dari Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Murid langsung dari Kiai Haji Mas Mansur. Murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Terus sampai ke atas. Jadi sanad guru saya insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Kalau sudah Kiai Haji Ahmad Dahlan berarti paham ya. Makanya kalau Kiai Haji Mas Mansur makamnya ada di Ngampel sana, di Ampel. Itu gurunya guru saya. Kalau Kiai Haji Abdullah Wasi'an dimakamkan di Rewin di Sidoarjo. Kalau saya tidak tahu dimakamkan di mana nanti bisa. Ya singkatnya begitu ya, singkatnya begitu. Jadi dengan cara mengkaji teks. Makanya kemarin kira-kira sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan ya. Ada dari dosen-dosen Universitas Gontor. Gontor kan bukan hanya pesantren saja sekarang, ada universitasnya. Itu datang sowan ke rumah saya. Ya, Darussalam. Universitas Darussalam, Gontor Darussalam datang ke rumah sekaligus untuk mengkaji teks-teks itu. Dan alhamdulillah saya didapuk sebagai salah satu reviewer dari jurnal Gontor untuk bicara soal hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu. Ya saya anggap aneh-aneh karena jenengan tidak paham. Jadi memang liku-likunya banyak dan setiap orang mengalami liku-liku yang tidak sama. Terus pertanyaan yang ke berapa tadi? Yang kedua. Ada satu yang belum saya jawab ya. Sudah cukup, Ustaz. Yang beliau, kalau beliau ini saya kira penegasan. Ya, penegasan. Ada doa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seperti itu.
doanya yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ada satu contoh teladan konkret dalam Al-Quran, bagaimana Ibrahimnya itu. Ibrahim itu ketika sudah bicara Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kemudian dibarengi dengan ungkapan selanjutnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nah, di sini kuncinya. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua sebagai manusia yang bertaslim kepadamu. Ini upaya untuk menjemput keistiqomahan dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdoa untuk keturunannya. Nah, sudahkah kita seperti itu? Agar hidayah tetap untuk kita dan juga tetap untuk anak keturunan kita. Jangan sampai ada yang murtad. Nah, ini kalau murtad ini bahaya. Kayak satu itu contohnya. Siapa? Saifuddin Ibrahim. Saya kira kalau saya ngomong Saifuddin Ibrahim, tahu ya? Tahu. Ini nggak tahu. Kalau Saifuddin Ibrahim dari sini keluar ke sana, kalau saya dari sono masuk ke sini. Tahu maksudnya? Ya. Saifuddin Ibrahim kayak begitu. Dan dia tentu saja ini sekaligus teguran untuk kita semua. Kenapa kok sampai seperti itu? Mesti ada sesuatu. Dan itu yang harus kita cermati detailnya. Ternyata saya sudah ketemu sama anaknya. Anaknya yang bernama Saddam Hussein. Ketemu langsung face to face dengan saya di Surabaya. Saya tanya langsung, kenapa abahmu kok sampai begitu? Apa yang menyebabkan itu? Anaknya ngomong langsung kepada saya begini, dulu kami itu hidup susah. Kami hidup susah. Kemudian dia banyak kenal dengan pendeta, dan pendeta itu memberikan banyak fasilitas kepada keluarga. Ini pengakuan langsung dari anaknya Saifuddin Ibrahim. Artinya apa? Kalau kita ini membiarkan saudara kita tidak kaupen, kata orang Jawa, itu akan menjadi salah satu pintu. Dan kalau itu sudah kena, nah itu bahaya. Jadi sekali lagi, kita harus saling peduli sesama muslim ini dalam segala hal. Mudah-mudahan hidayah akan tetap dapat kita raih dan istiqomah dalam hidayah itu. Saya kira demikian, mudah-mudahan mohon maaf tutur kata saya yang barangkali tidak tepat untuk antum semua dan saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.